Jadi untuk memperluas daya pikir dan memberi wawasan untuk menelusuri tentang ilmu makrifat, ilmu mahal, ilmu makrifat tingkat tinggi ini emang harus hati-hati. Bahkan tidak cukup hanya membaca keterangan, dalil, kitab, maupun mendengarkan seperti melalui video-video di sosial media. Memang seperti itu, tapi harus ada juga petunjuk yang pasti. Karena untuk istilahnya pendaki atau pencari ilmu makrifat, ilmu kesejatian, untuk mengingat Tuhan, kembali ke Allah, kembali ke alam asal, ya kita emang harus rajin untuk mentafakuri dan merasakan. Sebagaimana salah satu contoh keterangan yang ada di dalam kitab Sirrul Asror yang berbunyi Anna minallah wal mu'minuna minni, yang artinya aku dari Allah dan makhluk lain dari kami. Nah, ini hadis Rasul yang ada di dalam kitab Sirrul Asror. Jadi pentingnya kembali ke alam asal, pentingnya ilmu makrifat, yaitulah agar kita bisa pulang, tidak tersesat, khususnya nanti setelah meninggalkan dunia ini ataupun sekarang, agar kita ketika beribadah maupun kegiatan sehari-hari itu lancar dan berada di dalam ridhonya Allah dan dilindungi, berada di dalam kasih sayangnya. Ini kan di dalam Al-Quran juga sudah tercatat. Ada firman Allah yang berbunyi fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun, yang kesimpulannya seperti ini. Ingatlah kepadaku, maka aku juga akan mengingatmu. Nah, ini pentingnya ilmu makrifat. Kita kan harus bisa ingat dan harus tahu kepada yang diingat agar benar-benar mengingatnya. Nah, maka agar ke ujung-ujungnya kita ini diingat juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadinya kita diridhoi, diberi kasih sayang, dilancarkan segala urusan, baik urusan duniawi maupun urusan ukhrawi. Nah, inilah ilmu makrifat tingkat tinggi lah, atau istilahnya ilmu mahal. Nah, yang dimaksud di sini ya kita perhatikan saja penjelasan dari sabda Rasul. Di sana berbunyi wa khalaqallahu al-arwah kullaha minhu min alamil lahud, yang artinya dari roh Muhammad itulah Allah menciptakan semua roh di alam lahud. Nah, ini keterangan menjelaskan tentang asal seluruh makhluk. Nah, terus ada dalam kitab Aqidatun Najin, di sana berbunyi yang pertama diciptakan Allah itu adalah al-aqlu. Al-aqlu huwa latifatur robbaniyah au ruhaniyah. Akal itu adalah sebangsa lelembut robani, tapi ya lembut ruhaniyah, yang bangsa ruhani. Wahia hakikatul insan, dan itu adalah hakikat insan, hakikat manusia. Bahwa al-mudarikul ilmi, ya, hakikatul insan itu yang nantinya bisa membuktikan dan mengerti, yang bisa makrifat
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan. Dan itulah yang menjadi sebab diperintahnya dan dipintanya pertanggungjawaban. Nah, dari keterangan ini, mari kita simak bersama sejenak supaya kita betul-betul mengerti atas atau asas tujuannya. Nah, kalau kita sudah mengerti dan meneliti tujuannya, pasti kita tidak akan bingung lagi atau mengeluarkan fitnah di kalangan masyarakat. Karena sering dulu tapi ya di komentar channel Tilawah Semesta ini ada yang istilahnya mungkin belum tahu ya lah, atau istilahnya memfitnah kami itu sesat atau dari mana ya, saya juga lupa istilahnya, itu disingkat dengan TM gitu kalau gak salah. Sampai saya itu mencari apa sih TM ini, emang lagi viral kah atau bagaimana. Ternyata TM itu singkatan dari Taklim Makrifat. Pas dicek juga di video-video YouTube, emang ada sebuah kajian, beliau itu mengkaji sebuah kemakrifatan, tapi agak gimana ya istilahnya, tidak sesuai kedengarannya itu karena ada mengecilkan atau istilahnya ya mengesampingkan urusan syariat seperti sholat 5 waktu. Ya maksudnya begini, jadi itu menimbulkan ke awam itu jadi terkesan sholat 5 waktu itu tidak penting atau salah lah istilahnya gitu. Tapi maaf, saya juga ini kalau emang saya salah gitu ya tentang TM tadi itu. Pantesan karena dari komentarnya itu yang mengenai TM itu terkesan negatif, karena seperti itu sih kami rasakannya. Maka dari itu mungkin bahaya jika sampai mengeluarkan fitnah. Nah, sekurang-kurangnya kita bisa memahami tentang hak yang kita ini harus ketahui atau kita tuju dengan ilmu makrifat ini. Makanya kami tidak jauh dan emang tidak mau jauh dari Al-Quran, dari hadis, agar tidak melenceng. Karena kami juga dulu saat pendakian, saat pencarian itu sampai bertahun-tahun, dan istilahnya mencari mursyid itu yang emang istilahnya sangat berpondasi. Maksudnya berpondasi itu yang emang ingin yang sesuai dengan Al-Quran, hadis, dan qaul-qaul para ulama arif billah. Nah, jadi kita akan mengetahui apa yang kita tuju dengan ilmu makrifat ini. Nah, di dalam keterangan tadi ini memberitahu bahwa kita semua manusia ini awalnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ialah di alam laut. Juga yang diciptakan itu baru hakikat Muhammad ya, sesuai kalau untuk keterangannya di video-video sebelum ini. Yang awal diciptakan itu apapun istilahnya, pada dasarnya adalah hakikat Muhammad. Banyak ternyata saya menemukan di dalam kitab-kitab itu ya, kitab-kitab umum, banyak sekali istilah di makom tersebut itu. Ada yang mengatakan asal ning asal, ada yang mengatakan nurullah, johar awal, wihidatul af'al, kun, kalam, roh, sampai kalmirah, sifatullah, hakikat insan, jabarut, sultani,
Hawiyatul Alam, Tif'ul Ma'ani, Kurbah, dan masih banyak istilah ya. Nah, ini mengatakan yang disebut istilahnya diri gitu ya, atau makom musyahadah. Ini karena kitanya emang sudah di makom asal ning asal. Nah, itu juga masih banyak sekali nama-nama di makom tersebut. Nah, itu semua intinya adalah gulungan antara zat dan sifat. Makanya ada keterangan di dalam kitab Al-Hikam yang berbunyi suhudul wahdah bil kasroh wa suhudul kasroh bil wahdah. Nah, jadi kita ini harus bisa memisahkan atau harus bisa menyaksikan lah gitu istilahnya ya, yang satu terhadap yang banyak, dan menyaksikan yang banyak terhadap yang satu. Nah, lihatlah saja di dalam Al-Quran surat ke-41 ayat 35 ya, untuk persambungannya ada istilah tajalli sifat. Ini semuanya ghairu fitamsil, fitafsil ya maksudnya. Jadi istilahnya tidak bisa diperinci karena ini makom mujmal. Jadi diperinci ini gulungan antara zat dan sifat yang tidak bisa terpisah. Bersatu tidak menjadi satu, berpisah tidak menjadi dua, tapi harus bisa membedakan. Nah, ini di sini baru keterangan atau itibar. Makanya hati-hatilah, jangan terburu-buru mengambil kesimpulan, karena emang harus benar-benar kita ini dirasakan, diteliti, dibuktikan. Ketika kita beribadah kepada Allah, ketika kita berspiritual istilahnya boleh, atau ya petunjuk guru itu sudah pasti. Ini cuma membangkitkan wawasan kita supaya jangan merasa cukup dengan pengertian yang ada di dalam diri kita. Kalau kita terus lagi, toh masih jauh yang kita harus tempuh itu, karena kita harus kembali ke alam asal, makrifatullah, ke alam atau ke dalam ilmu makrifat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Asal dari Allah, maka harus bisa kembali ke Allah, dan untuk kembalinya itu ya kepadanya, khususnya untuk nanti kita setelah meninggal dunia ini. Maka tentunya di sini kita harus berpikir terlebih dahulu, karena tidak semua nanti yang meninggalkan dunia ini bisa pulang ke alam asal, bisa innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, saya sampai membuktikannya karena sudah menghadapi yang istilahnya kesurupan. Ternyata ada yang meminta pulang, minta dibantu untuk jalan pulang. Nah, berarti ya kesimpulannya emang tidak bisa pulang atau tidak tahu harus kemana orang tersebut atau ruhnya itu berpulang ke alam asal untuk kembali kepadanya. Sahabatku, sahabat tilawah semuanya yang kami cintai, yang kami hormati, itulah ilmu makrifat, ilmu makrifat tingkat tinggi. Maaf jika ada kesalahan, karena ilmu makrifat ini memang penting untuk kita ketahui mumpung kita masih hidup, masih sehat. Jadi untuk memperluas daya pikir
dan memberi wawasan untuk menelusuri tentang ilmu makrifat, ilmu mahal, ilmu makrifat tingkat tinggi ini emang harus hati-hati. Bahkan tidak cukup hanya membaca keterangan, dalil, kitab, maupun mendengarkan seperti melalui video-video di sosial media. Memang seperti itu, tapi harus ada juga petunjuk yang pasti. Karena untuk istilahnya pendaki atau pencari ilmu makrifat, ilmu kesejatian, untuk mengingat Tuhan, kembali ke Allah, kembali ke alam asal, ya kita memang harus rajin untuk mentafakuri dan merasakan. Sebagaimana salah satu contoh keterangan yang ada di dalam kitab Sirrul Asror yang berbunyi, Anna minallah wal mu'minuna minni, yang artinya aku dari Allah dan makhluk lain dari kami. Nah, ini hadis Rasul yang ada di dalam kitab Sirrul Asror. Jadi pentingnya kembali ke alam asal, pentingnya ilmu makrifat, yaitulah agar kita bisa pulang, tidak tersesat, khususnya nanti setelah meninggalkan dunia ini ataupun sekarang, agar kita ketika beribadah maupun kegiatan sehari-hari itu lancar dan berada di dalam ridhonya Allah dan dilindungi, berada di dalam kasih sayangnya. Ini kan di dalam Al-Quran juga sudah tercatat. Ada firman Allah yang berbunyi, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun, yang kesimpulannya seperti ini, ingatlah kepadaku maka aku juga akan mengingatmu. Nah, ini pentingnya ilmu makrifat. Kita kan harus bisa ingat dan harus tahu kepada yang diingat agar benar-benar mengingatnya. Nah, maka agar ke ujung-ujungnya kita ini diingat juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadinya kita diridhoi, diberi kasih sayang, dilancarkan segala urusan, baik urusan duniawi maupun urusan ukhrawi. Nah, inilah ilmu makrifat tingkat tinggi lah, atau istilahnya ilmu mahal. Nah, yang dimaksud di sini ya kita perhatikan saja penjelasan dari sabda Rasul. Di sana berbunyi, wa khalaqallahu al-arwah kullaha minhu min alamil lahut, yang artinya dari ruh Muhammad itulah Allah menciptakan semua ruh di alam lahut. Nah, ini keterangan menjelaskan tentang asal seluruh makhluk. Nah, terus ada dalam kitab Aqidatun Najin, di sana berbunyi, yang pertama diciptakan Allah itu adalah al-aqlu. Al-aqlu huwa latifatur robbaniyah auruhaniyah. Akal itu adalah sebangsa lembut robani, tapi ya lembut ruhaniyah, yang bangsa ruhani. Wahia hakikatul insan, dan itu adalah hakikat insan, hakikat manusia. Bahwa al-mudarikul ilmi, ya, hakikatul insan itu yang nantinya bisa membuktikan dan mengerti, yang bisa makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan.
Dan itulah yang menjadi sebab diperintahnya dan dipintanya pertanggungjawaban. Nah, dari keterangan ini, mari kita simak bersama sejenak supaya kita betul-betul mengerti atas atau asas tujuannya. Nah, kalau kita sudah mengerti dan meneliti tujuannya, pasti kita tidak akan bingung lagi atau mengeluarkan fitnah di kalangan masyarakat. Karena sering dulu tapi ya di komentar channel Tilawah Semesta ini ada yang istilahnya mungkin belum tahu ya lah, atau istilahnya memfitnah kami itu sesat atau dari mana ya, saya juga lupa istilahnya, itu disingkat dengan TM gitu kalau gak salah. Sampai saya itu mencari apa sih TM ini, emang lagi viral kah atau bagaimana. Ternyata TM itu singkatan dari Taklim Makrifat. Pas dicek juga di video-video YouTube, emang ada sebuah kajian, beliau itu mengkaji sebuah kemakrifatan, tapi agak gimana ya istilahnya, tidak sesuai kedengarannya itu karena ada mengecilkan atau istilahnya ya mengesampingkan urusan syariat seperti sholat 5 waktu. Ya maksudnya begini, jadi itu menimbulkan ke awam itu jadi terkesan sholat 5 waktu itu tidak penting atau salah lah istilahnya gitu. Tapi maaf, saya juga ini kalau emang saya salah gitu ya tentang TM tadi itu. Oh pantesan, karena dari komentarnya itu yang mengenai TM itu terkesan negatif, karena seperti itu sih kami rasakannya. Maka dari itu mungkin bahaya jika sampai mengeluarkan fitnah. Nah, sekurang-kurangnya kita bisa memahami tentang hak yang kita ini harus ketahui atau kita tuju dengan ilmu makrifat ini. Makanya kami tidak jauh dan emang tidak mau jauh dari Al-Quran, dari hadis, agar tidak melenceng. Karena kami juga dulu saat pendakian, saat pencarian itu sampai bertahun-tahun dan istilahnya mencari mursyid itu yang emang istilahnya sangat berpondasi. Maksudnya berpondasi itu yang emang ingin yang sesuai dengan Al-Quran, hadis, dan qaul-qaul para ulama arif billah. Nah, jadi kita akan mengetahui apa yang kita tuju dengan ilmu makrifat ini. Nah, di dalam keterangan tadi ini memberitahu bahwa kita semua manusia ini awalnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ialah di alam laut. Juga yang diciptakan itu baru hakikat Muhammad ya, sesuai kalau untuk keterangannya di video-video sebelum ini. Yang awal diciptakan itu apapun istilahnya, pada dasarnya adalah hakikat Muhammad. Banyak ternyata saya menemukan di dalam kitab-kitab itu ya, kitab-kitab umum, banyak sekali istilah di makom tersebut itu. Ada yang mengatakan asal ning asal, ada yang mengatakan nurullah, johar awal, wihidatul af'al, kun, kalam, ruh sampai kalmirah, sifatullah, hakikat insan, jabarut, ruh sultani, hawiyatul alam, tif'ul ma'ani, kurbah, dan banyak, masih banyak istilah ya.
Nah, ini mengatakan yang disebut istilahnya diri gitu ya, atau makom musyahadah. Ini karena kitanya emang sudah di makom asal ning asal. Nah, itu juga masih banyak sekali nama-nama di makom tersebut. Nah, itu semua intinya adalah gulungan antara zat dan sifat. Makanya ada keterangan di dalam kitab Al-Hikam yang berbunyi suhudul wahdah bil kasroh wa suhudul kasroh bil wahdah. Nah, jadi kita ini harus bisa memisahkan atau harus bisa menyaksikan lah gitu istilahnya ya, yang satu terhadap yang banyak, dan menyaksikan yang banyak terhadap yang satu. Nah, lihatlah saja di dalam Al-Quran surat ke-41 ayat 35 ya, untuk persambungannya ada istilah tajalli sifat. Ini semuanya ghairu fitamsil, fitafsil ya maksudnya. Jadi istilahnya tidak bisa diperinci karena ini makom mujmal. Jadi diperinci ini gulungan antara zat dan sifat yang tidak bisa terpisah. Bersatu tidak menjadi satu, berpisah tidak menjadi dua, tapi harus bisa membedakan. Nah, ini di sini baru keterangan atau itibar. Makanya hati-hatilah, jangan terburu-buru mengambil kesimpulan, karena emang harus benar-benar kita ini dirasakan, diteliti, dibuktikan. Ketika kita beribadah kepada Allah, ketika kita berspiritual istilahnya boleh, atau ya petunjuk guru itu sudah pasti. Ini cuma membangkitkan wawasan kita supaya jangan merasa cukup dengan pengertian yang ada di dalam diri kita. Kalau kita terus lagi, toh masih jauh yang kita harus tempuh itu, karena kita harus kembali ke alam asal, makrifatullah, ke alam atau ke dalam ilmu makrifat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Asal dari Allah, maka harus bisa kembali ke Allah, dan untuk kembalinya itu ya kepadanya, khususnya untuk nanti kita setelah meninggal dunia ini. Maka tentunya di sini kita harus berpikir terlebih dahulu, karena tidak semua nanti yang meninggalkan dunia ini bisa pulang ke alam asal, bisa innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, saya sampai membuktikannya karena sudah menghadapi yang istilahnya kesurupan. Ternyata ada yang meminta pulang, minta dibantu untuk jalan pulang. Nah, berarti ya kesimpulannya emang tidak bisa pulang, atau tidak tahu harus kemana orang tersebut atau ruhnya itu berpulang ke alam asal untuk kembali kepadanya. Sahabatku, sahabat tilawah semuanya yang kami cintai, yang kami hormati, itulah ilmu makrifat, ilmu makrifat tingkat tinggi. Maaf jika ada kesalahan, karena ilmu makrifat ini memang penting untuk kita ketahui mumpung kita masih hidup, masih sehat. Jadi untuk memperluas daya pikir dan memberi wawasan untuk menelusuri
tentang ilmu makrifat, ilmu mahal, ilmu makrifat tingkat tinggi ini emang harus hati-hati. Bahkan tidak cukup hanya membaca keterangan, dalil, kitab, maupun mendengarkan seperti melalui video-video di sosial media.